paling mengerikan dengar-dengar Ustaz, mereka juga di belakang runtuhnya Turki Utsmani. Di belakang Turki Utsmani, benar. Termasuk juga Baghdad, jatuhnya Baghdad. Itu di belakangnya adalah orang-orang. Iya, oleh itu di belakangnya adalah orang-orang Syi'i. Dan ini ada ditulis dalam sebuah buku ya. Ditulis dalam sebuah buku yang menceritakan tentang khianat ya. Khianatur Rafidhah ini, khianat Syiah alal muslim ini, pengkhianatan Syiah terhadap umat Islam. Dan dulu ketika kita membaca buku-buku sejarah tentang kejahatan-kejahatan Syiah terhadap kaum muslimin, itu kita hanya bisa membayangkan ya, atau bisa jadi mungkin sebagian orang meragukan, menyaksikan kan itu kan. Tapi setelah terjadinya peristiwa Suriah, kemudian yang terjadi di Yaman, kemudian terjadi di Irak, itu fakta bahwa memang mereka ini sangat jahat terhadap Islam dan umat Islam. Baik Ustaz, itu kejahatan ideologi Syiah dan kejahatan kemanusiaan. Betul. Ustadz Karbitan ini memang suka mengoceh dengan menyebutkan buku tanpa judul yang jelas dan tanpa menyebut pengarangnya. Wahai Ustadz Karbitan, sekarang ini zamannya teknologi, jejak digital kejahatan Wahabi tidak bisa dipungkiri oleh seluruh muslimin. Berikut ini kami tampilkan bukti kejahatan kelompok Wahabi supaya muslimin tidak terkecoh dengan fitnah-fitnah mereka. Sebagaimana pujian yang datang dari ulama Ustadz Karbitan ini terhadap ISIS. 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مخلصون جاءوا للدفع سواء كانوا من داخل سوريا أو من خارجها جاءوا ليدافع. Kami hadiahkan video singkat untuk kelompok Ustadz Karbitan ini, yaitu pernyataan dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Asasuhu kullu fikr al-Wahabi. Asasuhu kullu fikr al-Wahabi. Kullu hadha fikr Muhammad ibn Abdul Wahhab. فكلما سكتنا نحن انتشرهم فالفرقة تزداد ولا تضيق. فلا بد من بيان هذه الحقائق. أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة كده. والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة كده. Sekarang mari kita simak pernyataan tokoh besar NU, Kiai Hasyim Muzadi, semoga Allah merahmatinya, tentang kelompok yang dianut oleh Ustadz Karbitan ini. Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir membuat problem bukan hanya di Indonesia. Saya sudah ke Thailand. Di Thailand itu 8% umat Islam. Dia sekolahnya di Riyadh dan sebagainya. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahhab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahhab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdul Wahhab. Dipaksa di situ untuk membuat negara Islam. Padahal dia hanya 8%. Akhirnya memaksakan diri membuat negara Islam menjadi musuh negara dan musuh angkatan bersenjata. Selama 21 tahun mereka menderita karena dia ingin memindahkan kurma ke Thailand. Agamanya boleh, kurmanya tidak usah. Di Filipina Selatan sama Pak, tadi saya sama. Karena pemaksaan ini di Saudi Arabia itu mempersatukan Pak. Tapi Wahabi di luar itu mempertentangkan. Kenapa di Saudi Arabia mempersatukan? Karena seluruhnya Wahabi. Kita baru ngangkat tangan begini aja deh, nar kan begitu. Waktu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa orang masuk neraka gini dok masuk neraka? Kok keren banget gitu loh. Apa dia saja masuk surga? Kok enggak takut masuk surga sendirian gitu? Logikanya itu gimana? Sekarang mari kita simak apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Ahlus Sunnah yang sebenarnya berikut ini. Ini setiap saat orang-orang yang berpaham Wahabi ini di negara manapun selalu membuat kekacauan. Kenapa pindah nama Salafi? Beda dikit. Ini ide muncul dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Albania yang juga warga negara Saudi di Madinah, dan Syekh Muqbil Ad-Dammaj, Syekh Muqbil di Yaman. Dua orang ini punya ide jangan Wahabi, Salafi. Kalau Salafi itu artinya langsung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Tapi kalau Wahabi kan Muhammad Abdul Wahab, walaupun tujuannya akhirnya ujungnya sama sih. Tapi kalau Salafi bukan Muhammad Abdul Wahab, tapi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aliran ini sangat keras sejak didirikannya Akademi Bahasa Arab Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia, di Jakarta. Di Jakarta mulai ada lembaga bahasa Arab cabang Muhammad bin Saud, yaitu tahun 80-an. Pimpinannya adalah Abdul Aziz Ammar. Kemudian Yayasan As-Sunnah di Cirebon, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Cirebon Selatan, di Desa Kali Tanjung namanya, Kecamatan Cirebon Selatan. Ini didirikan oleh seorang bernama Taharoh, Muhammad Taharoh, dan sekarang termasuk pusatnya pengkaderan radikal di Cirebon. Alumninya 3 orang. 1 namanya Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon. 2 Sarifuddin dari Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana Kuningan, ngebom Ritz-Carlton yang bawa pot bunga masuk ke hotel, di dalamnya ada bom. Yang ketiga Ahmad Yusuf, ngebom Gereja Bethel di Solo. Itu 3-tiganya dari Cirebon Selatan.